Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Allahumma fanusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Amma ba'du, hadirin jamaah salatul tarawih dan juga insyaallah salatul witir hafizahumullah. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki 26 Ramadan. Tinggal 4 hari lagi insyaallah ya Bu. Kita berada di bulan suci ini, bulan penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia Allah, mendapatkan itsku minan nar, ampunan Allah, dan juga yang lebih utama tadi adanya malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu insyaallah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segera kita maksimalkan Ramadan ini dengan zikir kita, dengan tadarus kita, sholat kita dan sebagainya. Dan tak lupa juga kita tambahkan lagi, selain tadi mendapat rahmat, mudah-mudahan dapat semakin mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab apa Bu? Siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Nabi, kata Allah dalam hadis qudsinya, man shalla alayya salatan, maka Allah akan menambahi 10 pahalanya. Allah membalas satu salawat kita dengan asyaratun salawat, 10 pahala, 10 kebaikan dan 10 kemuliaan. Itu baru satu salat, satu salawat. Apalagi kalau 10, 20 salawat, dan di bulan Ramadan lagi dilipat-lipat gandakan Allah. Nah, kalau ditanya sama Ustaz Syafi'i Umar atau mungkin Kiai Aswari di almarhum di Jawa, mana lebih afdol, salawat atau istighfar? Kalau istighfar kita, ya kan, masih perlu lagi diistighfari lagi. Intinya, saya ulangi, kalau istighfar kita itu kadang masih perlu diistighfari lagi. Belum tentu ibu pas istighfar betul-betul menyesali, sungguh-sungguh menghinakan diri, merendahkan hamba kita, diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya istighfar itu belum maksimal, perlu lagi semangat, kekhusyuan, kesedihan, kesenduhan. Tapi kalau sholawat, ngapain aja, mau gimana aja, dan kita usahakan betul-betul kita sungguh-sungguh sholawat serius, ya kan? Itu bisa kapan aja, di mana saja, sepertinya tidak banyak syaratnya, seperti kita beristighfar kepada Allah. Itulah dia tadi. Maka mohon kita kepada Allah, minta kita supaya diterima ibadah kita tadi. Makanya ada doanya, Allahumma taqabbal minna sholatana, puasa kita, ibadah kita. Semoga itu nanti meningkatkan derajat ketakwaan kita menjadi la'allakum tattaqun, insyaallah. Jadilah kita hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah kembali mensucikan kita, suci diri kita, suci jiwa kita. Jadi tahapan takwa bukan langsung bisa bertakwa. Kalau dalam tasawuf namanya tahalli, tajalli. Kita kosongkan dulu, kita bersihkan dulu, ibarat gelas. Gelas itu Pak, kotor.
Gelas di rumah kita atau gelas yang dimaksud itu apa? Hati kita, diri kita kotor, hina. Maka dicuci dengan sunlight, dengan sabun, dengan istighfar, dengan sholat, sedekah, ya. Kemudian dosa-dosanya dibersihkan dan diisi dengan pahala-pahala sedekahnya, pahala puasanya. Insya Allah dari situ lama-lama kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Itu tahapan-tahapan. Dimulai dari bulan Ramadan, estafetnya, sekolahnya. Makanya kan siap tamat dari bulan Ramadan, nanti sarjananya bukan sarjana pendidikan atau sarjana ekonomi, tapi sarjana takwa, ya. Bisa ya? Syad? Jadi hamba yang bertakwa, walaupun takmir masjid tapi pahalanya banyak. Walaupun uangnya nggak banyak tapi banyak pahalanya, ya. Insya Allah. Itu dia kesucian kita, Bu. Suci lahir dan batin, suci pikiran dan perkataan, semuanya kita usahakan. Ibarat suci ini, bersih ini, seperti kata Nabi, ibarat seperti bayi. Tahu bayi? Bayi yang baru dilahirkan, Bu. Tidak bernoda dan tidak berdosa. Kalau difilosofikan seperti kertas apa, Bu? Kertas putih. Tidak ada coretan-coretan noda. Karena pada asalnya, Pak, anak-anak kita atau kita dulu waktu kecil itu semua orang manusia, mau dia orang Israel, apalagi Yahudi, apalagi ya Hindu, Buddha, ateis, asalnya kata Nabi semua manusia dalam keadaan suci, bersih. Kullu mauludin, semua manusia itu dalam keadaan suci, bersih, terlindung dari dosa. Akan tetapi orang tuanya, pendidikannya, lingkungannya, temannya, sahabatnya, bestinya, tetangga-tetangga kita yang membuat dia jadi kotor, jadi berdosa. Maka itulah kita sucikan kembali dengan istighfar. Apa saya bilang waktu itu? Di waktu sahur, kata Allah, istighfar itu dibukakan pintunya di waktu sahur. Begitu kata kiai-kiai kami. Kalaupun mau istighfar habis sholat bisa, tapi dosa-dosa kecil. Kalau mau dosa besar itu waktu sahur. Kalau kata kiainya jam 3, jam 4, apalagi kan itu sunyi, itu enak dia istighfar. Wabil ashari yastaghfirun. Itulah dia Ramadan kali ini. Dan Ramadan ini atau ibadah kita ini membuat kita jadi hamba yang seimbang, hamba yang bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Karena Islam itu agama yang seimbang, yang sempurna antara dunia dan akhirat. Puasa kita dapat pahala dan dapat juga dunianya. Apa dunianya? Dengan puasa kata Nabi kita jadi sehat, termasuk sehat kantong juga mungkin ya. Hemat ya kan, Bu. Buka puasa di muslimin aman ya kan. Gitu deh. Semuanya ada dalam Islam. Disuruh Allah seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Apa itu contohnya ayatnya yang menyuruh kita hablum minallah dan hablum minannas? Contohnya bisa kita lihat dalam perintah sholat dan zakat. Banyak kita dalam Quran dikatakan apa? Wa aqimus sholat wa atuz zakah, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Apalagi wa aqimus sholat wa atuz zakah, banyak, hampir belasan ayat selalu seimbang antara sholat kepada Allah dan zakat. Itulah keseimbangan Islam yang nantinya membawa kebahagiaan untuk kita. Itulah bagaimana saat ini zakat itu kalau kita hukumi, hukumnya apa, Bu, zakat? Maka zakat yang kita laksanakan ini hukum zakat itu apa, Bu? Hukumnya wajib. Ya, zakat fitri atau zakat fitrah sebelum Idul Fitri wajib bagi siapa, Bu? Siapa yang wajib zakat fitri itu? Semua manusia yang bernyawa wajib berzakat. Makanya namanya zakatun nufus, zakat membersihkan jiwa-jiwa kita. Tapi kan Ustaz, kalau ada
dia susah hidupnya, nggak ada uang, wajib nggak dia berzakat? Kalau kita hitung-hitung zakat hartanya, zakat beras itu 3,8 kilo, berapa lah itu? 3,8 sekitar berapa? 67 ya? 67 ribu. Ya kalau dia betul-betul berniat untuk menegakkan ajaran Islam, melaksanakan perintah zakat, apa susahnya dia kumpulkan 2.000 ya Ustaz Alif? Satu hari 2.000 kan bisa. Nanti pun Ustaz Alif dapat zakat juga insya Allah kan? Nah, tapi kalau ambil zakatnya cuma 1/8, satu bagian. Nah, gitu, kecuali Ustaz Alif juga orang miskin, fakir, dapat 2 musik ini kan? Nah, alhamdulillah. Ya, itu dia niatnya. Sama kalau misalnya dia jadi suami, seorang suami miskin kali keadaannya. Apakah dia wajib berzakat? Wajib, tapi diwakilkan. Anaknya nggak wajib lagi, istrinya tidak wajib lagi, dianya yang mewakili anggota keluarganya. Begitulah hukumnya. Sampai bayi yang baru dilahirkan pun, seandainya Ustaz Alim nanti punya anak bayi, ketika masih bulan Ramadan wajib berzakat kita kepada tadi apa, fakir dan miskin. Karena zakat itu ada 2 Bu, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Di dalam harta kita itu ada hak-haknya orang miskin. Kalau tidak disalurkan, kalau tidak kita berikan, maka itu nanti jadi ibaratnya duri dalam daging, ya Bu. Jadi bisa jadi kalau tidak mau disedekahkan, hilang juga uangnya itu. Bisa dengan dia hilang uangnya, atau dia maafnya kena sakit, kena apa lagi Bu? Kesusahan, bencana, usahanya bangkrut, atau tangkap polisi, tangkap KPK dia kan, korupsi gitu kan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Nah itu zakat, kata Allah, liyutahhirukum wa yuzakkikum, untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Maksudnya gini Bu, ketika kita punya harta, mungkin dalam kita mengumpulkan harta, kita kadang ada dosa, atau ketika kita bekerja di kantor atau di bisnis kita, usaha kita, Pak, kadang kita ngomel-ngomel gitu sama apa namanya, ibaratnya bos, sama pelanggan atau sama karyawan, kita manajer sama anak buah kita. Mungkin ketika kita bekerja tadi ada dosa-dosanya, maka dengan zakat itu dibersihkan. Ditambah lagi dengan sedekah. Zakat itu bagus Bu, wajib. Berapa persen zakat harta? Ya. Berapa persen Din zakat harta? 2,5%. Tapi nggak cukup dengan itu lah Bu. Memang itu baik, tapi bukan hanya sampai zakat harta aja, tapi juga sedekah. Dalam Islam namanya Bu ada ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itulah yang menjadi konsep kesejahteraan umat Islam. Kalaupun kita belum bisa zakat harta, ada namanya sedekah. Bisa kita sedekah Bu, ya Bu. Sedekah dengan apa Bu? Kalau nggak punya uang, sedekahnya dengan apa? Ya kan, kayak orang ini, kayak Pak Ian, Bang Taufik ini, Bang Iwan, sedekahnya dengan usaha, sedekah dengan tenaganya mereka bekerja. Tadi nggak dapat banyak uang, tapi dapat pahalanya. Itulah dia, ibaratnya tidak bisa dengan uang, dengan jasa, dengan tenaga, dengan ilmu kita. Bahkan kata Nabi, senyum kita Bu, tapi jangan asik senyum-senyum aja. Mentang-mentang kata Ustadz, kata Nabi, senyumlah kalian, itu kan membawa keceriaan. Tapi jangan sikit-sikit senyum-senyum aja, nanti disangka merek mulai. Nauzubillah. Jadi itu kesempurnaan puasa, kesempurnaan zakat kita, semua sempurna, sehingga nanti insya Allah bisalah kita mendapatkan satu kedudukan Idul Fitri, kembali kepada yang suci, bersih, dan dapat kita akhirnya merayakan kemenangan. Jangan berusaha untuk senang, klaim ini merasa hebat, Idul Fitri hari raya, tapi nggak puasa, tempus tadi kemarin katanya ya, astagfirullah, nggak pantas dah, nggak pantas itu Arsyad buka puasa atau nggak sholat tapi sok-sok ikut Idul Fitri. Gak usah kasih THR nih sih Arsyad, tanda ini kayaknya ya. Mudah-mudahan hari ini lebih semangat lagi, lebih meningkat lagi. Apa kata Allah dalam surat Al-Rum? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, meningkat lagi.
ya kan? Kalau bisa hari ini 1 halaman baca Qur'annya, besok berapa halaman bagaimana? 10. 2 halaman, nggak apa-apa, sikit-sikit. Kalau hari ini sedekahnya mungkin cuma bisa 5.000, mudah-mudahan meningkat 10.000. Insya Allah nggak akan miskin orang yang sedekah, bahkan didoakan Nabi. Tentunya ada batasannya juga, dan tentunya yang wajib dulu kita sedekah wajib kita kepada, kalau kalian kepada orang tua, kepada istri, suami, kepada istri, kepada anak, kepada saudara terdekat, tetangga, baru ke sekitar kita. Jangan kita sibuk naktir atau sumbang ke Mekah, sumbang ke Madinah. Di Indonesia sendiri masih banyak yang miskin. Oke, boleh cuma ke Palestina, tapi juga di Indonesia dibantu juga. Ada juga kita harus perhatikan. Maka waktu itu tuan-tuan guru kita, mualim-mualim kita nggak setuju itu daging-daging dikalengkan itu kirim-kirim ke mana-mana, karena harus di sekitar kita dulu, Sumatera Utara, Padang, Aceh gitu ya. Itulah dia konsep Islam. Untuk umat Islam kembali kepada kita menjadi manusia yang suci, manusia yang bersih. Nantinya lama-lama diisi dengan iman, diisi dengan ibadah, jadilah kita la'allakum tattaqun. Sesuai dengan ayat kita itu, bahwa hamba yang bertakwa adalah hamba yang mulia di sisi Allah, adalah hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Selalu kita minta dibantu, kita bantu dengan doa, ya Allah, bantulah kami, terimalah ibadah kami supaya bisa menjadi hamba bertakwa, bisa masuk ke dalam surga Allah. Adkhilna jannata ma'al iman, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf selama beberapa kali kesempatan, mungkin banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan kita tidak hanya dapat berkumpul di dunia, tapi juga nanti bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.